Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Avanjiti. Oke, di kesempatan baik kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online. Nah, untuk legalitas dari aplikasi ini sudah berizin ya teman-teman. Sudah berizin dan diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga sudah merupakan anggota dari AFWI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi aplikasi ini aman, terpercaya, dan juga data-data kalian tentunya di aplikasi ini juga sudah terjaga keamanannya ya teman-teman. Nah, untuk limit pinjaman di aplikasi ini yaitu sangat besar sekali ya. Jadi di aplikasi ini menawarkan limit pinjaman tertingginya yaitu 8 juta rupiah. Namun pertanyaannya, apakah bagi pengguna baru atau nasabah baru akan langsung mendapatkan limit pinjaman yang besar? Tidak ya teman-teman. Jadi di sini bagi pengguna baru di aplikasi ini tidak akan langsung mendapatkan limit pinjaman yang besar. Namun jika teman-teman berlangganan, istilahnya bagi kalian yang sudah lama menggunakan aplikasi ini, tentunya limit pinjaman yang akan kalian dapatkan juga akan lebih besar karena nantinya akan dihitung dari kredit skor kalian ya teman-teman. Nah, untuk persyaratan pengajuan di aplikasi ini tentunya sangat mudah sekali. Jadi teman-teman hanya memerlukan KTP saja. Kalian sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, aplikasi ini tidak perlu slip gaji, NPWP ataupun BPJS ya teman-teman. Jadi sangat simpel untuk persyaratan pengajuannya. Jadi buat kalian yang tidak memiliki slip gaji ataupun ID card yang lain ya teman-teman, kalian jangan risau, jangan bingung karena di aplikasi ini hanya menggunakan KTP saja kalian sudah bisa mengajukan pinjaman. Nah, di sini saya akan membantu kalian untuk bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini dan berbagi informasi-informasi apa saja yang perlu teman-teman masukkan agar nantinya kalian diberikan pinjaman. Namun ingat, untuk di ACC-nya itu pihak aplikasi yang menentukan ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi tutorial cara mengajukannya dan mereview sebuah aplikasi pinjaman online, baik yang legal ataupun yang ilegal ya teman-teman. Tapi sebelum kita memasuki ke pembahasan pokoknya atau ke pembahasan aplikasinya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya mohon dukungan dan juga supportnya dengan cara like and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait dengan aplikasi pinjaman online yang akan saya berikan setiap harinya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas ke dalam aplikasinya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online yang akan saya bagikan di video kali ini adalah aplikasi pinjaman online Pinjaman Go ya. Seperti ini ya teman-teman untuk aplikasinya. Nah, buat kalian yang ingin mendownload bisa langsung di-download di Play Store seperti ini ya teman-teman, dan juga bisa kalian download di link di deskripsi video ini. Nah, aplikasi Pinjaman Go, pinjaman uang cepat dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Aplikasi ini terakhir diupdate pada tanggal 24 Juni 2022. Nah, aplikasi ini sudah digunakan ataupun di-download lebih dari 1 juta pengguna dan mendapatkan 4,4 bintang dari 305.000 ulasan. Jadi aplikasi ini sudah sangat lama di Indonesia dan juga penggunanya sangat banyak sekali. Dan ratingnya juga lumayan bagus karena di sini aplikasinya memang terbukti bisa memberikan kita pinjaman online. Nah, sebelum kita membuka aplikasinya, buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang aplikasi ini bisa kalian lihat deskripsinya. Pinjaman online cepat cair, pinjaman uang cepat dan duit kredit dana bunga rendah. Jadi di sini sudah dijelaskan mengenai produk pinjaman dana online, pinjaman uang tunai online mulai dari 2 juta sampai 6 juta rupiah ya teman-teman. Dan untuk tenornya di sini 91 hari hingga 120 hari. Bunga maksimal per tahunnya 15% dan juga di sini sudah ada contoh simulasi pinjaman.
Selanjutnya di sini Pinjaman Go merupakan anak perusahaan dari Sinarmas Group, aplikasi pinjaman online untuk pinjaman uang tunai cepat cair tanpa jaminan dan sudah terdaftar di OJK ya teman-teman, yang artinya aplikasi ini sudah legal. Selanjutnya di sini ada biaya administrasi yang transparan, verifikasi dan pengajuan yang mudah. Jadi di sini sudah dijelaskan mengenai cara-cara dan juga syarat pengajuan pinjaman. Di sini teman-teman harus berwarga Indonesia, minimal berumur 18 tahun dan maksimalnya 55 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank lokal, memiliki nomor handphone tetap dan penghasilan yang stabil, khusus pelanggan UMKM, surat keterangan usaha dan bukti usaha. Namun jika teman-teman tidak memiliki surat keterangan usaha dan bukti usaha tidak masalah ya teman-teman, karena di sini untuk persyaratannya cukup menggunakan KTP dan memiliki rekening bank lokal sebagai sarana pencairan ya teman-teman, karena untuk aplikasi pinjaman Go ini tidak bisa cair ke e-wallet ya. Nah seperti itu, dan memiliki nomor handphone yang tetap, yang aktif, yang lama sudah kalian gunakan nomor handphone tersebut, karena ini sangat menjamin pengajuan kalian nantinya mudah di-ACC di aplikasi ini. Nah selanjutnya, jika sudah kalian mengetahui deskripsi dari aplikasi Pinjaman Go, kita langsung saja buka ya teman-teman. Kita lihat apakah pengguna baru bisa langsung mendapatkan limit pinjaman yang besar atau tidak. Nah kita sudah masuk ke dalam aplikasinya ya teman-teman. Nah ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Go. Nah di sini saya mendapatkan limit pinjaman yaitu sebesar 1.200.000 dengan tenor pinjaman 30 hari. Nah untuk pencairannya itu tidak utuh ya teman-teman. Di sini jika teman-teman mencairkan uang sebesar mengajukan pinjaman sebesar 1.200.000, maka pencairan atau uang yang akan kalian dapatkan sebesar 1.054.405 rupiah saja, dan untuk jumlah pengembaliannya masih utuh yaitu 1.200.000. Dan di sini sudah dijelaskan mengenai rincian biayanya. Jangka waktu pinjaman 30 hari, pendapatan untuk pemberi pinjaman 9.000, bunga 3.600, komisi partisipasi 5.400, asuransi 120.500 rupiah, biaya layanan platform 2.900 rupiah. Jadi di sini sudah ada keterangan mengenai rincian pinjamannya ya teman-teman, atau pencairannya. Nah karena ini adalah pinjaman online yang legal resmi berizin di OJK, maka akan dijelaskan terlebih dahulu limit pinjaman yang akan kalian dapatkan dan juga tenor beserta pencairan dan juga biaya rinciannya. Jadi seperti itu untuk pinjaman online yang sudah resmi berizin di OJK ya teman-teman. Nah tujuannya agar nanti kalian itu tidak menyesal ketika sudah mencairkan uangnya. Akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai rincian pinjaman. Jadi kalian perlu memahami ini terlebih dahulu. Dan untuk bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 1.200.000 ataupun rincian pinjaman seperti ini, untuk bisa mengetahuinya, teman-teman harus memberikan data-data kalian atau mengisi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh aplikasi Pinjaman Go. Nah, di sini meliputi informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan informasi identitas. Jadi silakan teman-teman isi informasi-informasi ini dengan sebenar-benarnya, jangan sampai ada yang dipalsukan. Nah untuk ini mungkin saya tidak perlu mengurai satu persatu ya teman-teman, karena masih sama dengan pinjaman online yang lain. Di informasi pribadi ini teman-teman akan diminta untuk mengisi status pernikahan, status pendidikan, dan hal-hal yang lain. Mengenai informasi pekerjaan di sini tanpa perlu slip gaji, NPWP ataupun BPJS ya teman-teman, sesuai dengan deskripsi yang sudah kita baca tadi. Hanya menggunakan KTP tanpa jaminan apapun, kalian sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Kontak darurat masih sama, kan teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor telepon saudara, orang tua, ataupun teman. Nah seperti itu. Nah untuk informasi identitas ini teman-teman hanya diminta untuk mengupload foto KTP di bagian depan, verifikasi wajah, dan juga hal-hal lain seperti nama, nomor nicknya harus diisi. Nah seperti itu saja ya teman-teman. Jadi semua aplikasi pinjaman online itu masih sama, namun bedanya ada yang menggunakan slip gaji, ID card ataupun yang lain.
dan juga ada yang hanya menggunakan KTP saja, jadi sangat mudah. Nah, yang sulit itu adalah di ACC-nya ya teman-teman. Namun jika kalian sudah mengikuti persyaratan ataupun ketentuan yang diminta oleh aplikasi yang akan kalian gunakan, tentunya besar peluangnya itu sangat tinggi sekali pengajuan kalian di ACC. Jadi silakan teman-teman mengikuti syarat-syaratnya dan juga isi informasi-informasi ini dengan sebenar-benarnya, jangan sampai ada yang dipalsukan. Karena ini merupakan syarat ataupun ketentuan agar nanti teman-teman bisa diberikan pinjaman. Nah, seperti itu guys. Oke, setelah kita mengetahui limit pinjaman, tenor, dan juga rincian pinjamannya, buat teman-teman yang ingin melanjutkan mengajukan pinjaman, di sini teman-teman tinggal klik saja pinjam sekarang. Semakin lengkap data, semakin tinggi limitnya. Jadi silakan teman-teman mengikuti syaratnya ya, ataupun isi informasi-informasi tadi dengan sebenar-benarnya, dengan selengkap-lengkapnya. Seperti yang sudah admin informasikan di video-video sebelumnya, semakin lengkap data-data kalian, maka limit pinjaman yang akan kalian juga akan semakin besar. Namun untuk yang menggunakan KTP itu hanya mendapatkan limit pinjaman sebesar 1 juta ke atas ya teman-teman. Mungkin saja limitnya limit maksimalnya bagi yang tidak memiliki jaminan slip gaji itu hanya 3 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh aplikasi ini. Di sini teman-teman tinggal mengkonfirmasi saja. Di sini kalian tinggal setujui saja ya. Saya setuju dengan kontrak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman di sini baca-baca terlebih dahulu mengenai perjanjian pinjamannya agar kalian itu terhindar dari risiko galbay ataupun hal-hal lain yang tidak kalian inginkan. Sekedar saran buat teman-teman yang memang bisa mencari pinjaman di luar pinjol, silahkan kalian cari terlebih dahulu ya pinjaman cash. Jadi jangan boro-boro langsung mengajukan pinjaman atau menggunakan pinjol ya teman-teman. Karena di sini teman-teman akan diminta untuk melunasi tepat waktu ya, beda lagi dengan pinjaman di orang tua ataupun di saudara ataupun teman, itu beda lagi. Jadi buat teman-teman yang tidak benar-benar membutuhkan pinjaman secara online, silakan mencari saja pinjaman cash yang lain ya. Jangan boro-boro langsung menggunakan pinjol. Nah, seperti itu teman-teman, karena risikonya sangat besar sekali. Oke, di sini sudah dijelaskan untuk waktu pengajuan dan jumlah pencairan, dan di sini teman-teman tinggal klik saja ataupun menulis saja pencairannya ke akun bank dan pengguna pinjaman. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman juga harus mengirimkan kata sandi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah kalian selesai di sini, teman-teman tinggal klik saja konfirmasi pinjaman. Maka nanti pengajuan kalian akan langsung diproses oleh aplikasi ini. Nah, misalkan nanti pengajuan teman-teman itu di ACC, dalam beberapa menit saja uang akan langsung dicairkan ke rekening bank kalian, karena di Pinjaman Go pencairannya sangat cepat ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja untuk tutorial ataupun pembahasan di video kali ini. Buat teman-teman yang mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go ini, semoga saja pengajuan kalian bisa langsung di ACC ya oleh pihak aplikasi, dan kebutuhan teman-teman semua langsung terpenuhi. Sekedar saran buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi pinjol, silakan lihat terlebih dahulu legalitas pinjaman online yang akan kalian gunakan. Bisa saja pinjol ilegal memberikan kita pinjaman, namun di situ bunganya sangat besar dan juga tenornya sangat singkat. Oke, mungkin ini saja untuk informasinya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.